Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hairunisa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebelum kalian memulai menonton video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalian berdoa agar video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mempelajari sebuah teks di mana teks tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan kita atau sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat atau melakukan sesuatu. Nah, dari kata tersebut mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu teks apa yang akan kita pelajari. Nah, betul sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah teks, yaitu teks prosedur. Teks prosedur yang akan kita pelajari kali ini menggunakan KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu ada 3. 1. Mengetahui pengertian teks prosedur. 2. Mengetahui kebahasaan dan struktur teks prosedur. 3. Menganalisis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan teks tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh kegiatan atau tindakan yang melakukan atau membuat sesuatu yang dinamakan teks prosedur. Contohnya saja yang mudah itu ketika kita membuat mie instan. Ketika kita membuat mie instan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk atau contoh teks prosedur yang bisa kita baca pada balik kemasan mie tersebut atau mungkin di kemasan produk lainnya. Mungkin kalau kurang contohnya lagi, Bu akan memberikan satu contoh lagi, yaitu ketika kita membeli sebuah kipas angin, mungkin kita merasa bingung bagaimana cara merangkai kipas tersebut. Nah, ketika kalian bingung, kalian bisa membaca buku petunjuk yang ada di dalam kemasan tersebut, bagaimana cara merangkai dan menggunakan kipas angin tersebut. Nah, menurut Ibu, 2 contoh tersebut bisa memberikan bayangan bagaimana itu bentuk teks prosedur. Jika kalian ingin lebih mengetahui apa itu teks prosedur, mari kita belajar bersama. Setelah Ibu berikan dua contoh teks prosedur yang ada dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa gambar yang mungkin gambar ini bisa dijadikan pengantar bagaimana nanti kalian mengetahui pengertian dari teks prosedur sendiri. Ada beberapa gambar yang Ibu susun secara acak. Kalian silakan jeda video ini untuk mengurutkan bagian-bagian tersebut menjadi sebuah urutan atau langkah-langkah pembuatan produk tersebut atau kita sebut dengan tempe. Silakan. Nah, Ibu rasa kalian sudah melakukannya dengan baik. Ini dia cara-cara atau langkah-langkah ketika kalian ingin membuat tempe. Gambar-gambar tersebut telah Ibu urutkan menjadi seperti ini. Mungkin kalian sudah melakukannya yang sama seperti ini. Jika kalian sudah bisa, Ibu rasa kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat tempe, dan selanjutnya kita akan mempelajari pengertian teks prosedur. Jika kalian sudah siap, mari kita belajar bersama pengertian teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur sendiri yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Atau singkatnya, teks prosedur itu berisi tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, jika kalian sudah paham apa itu teks prosedur, mungkin kalian ingin mengetahui jenis-jenis teks prosedur.
Ibu akan menjelaskan jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sendiri itu ada 3, yaitu 1. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melajari lebih jauh tentang teks prosedur kompleks. Tapi tenang saja, Ibu akan menjelaskan tiga jenis itu, tapi kita akan lebih fokus atau kita akan menggunakan contoh teks dalam video ini, yaitu teks prosedur kompleks. Baiklah, jenis teks prosedur itu ada 3 ya tadi. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana sendiri yaitu teks yang langkah-langkahnya hanya terdiri dari 3 langkah. Contohnya saja cara menggunakan setrika, itu bisa jadikan contoh teks prosedur sederhana. Jenis teks prosedur kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu cara-cara atau langkah-langkah yang ada di dalam teks tersebut terdiri dari beberapa langkah yang lebih rumit daripada teks prosedur sederhana. Contohnya saja ketika kita melakukan atau membayar tilang di kepolisian. Nah, jenis yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol memang sederhana dan mudah dipahami. Contohnya saja cara menyalakan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kalian tidak Ibu beritahu, kita akan lebih fokus pada teks prosedur kompleks. Nah, lebih fokus pada teks prosedur kompleks. Jadi nanti contoh-contoh yang Ibu gunakan yaitu teks prosedur kompleks. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Dimana kalian sudah mengerti tentang pengertian teks prosedur? Jika sudah mengerti, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur sendiri itu ada 3, yaitu 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, 3. Penegasan ulang. Ibu akan menjelaskan ketiga struktur tersebut dalam teks prosedur, yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Semisal kita membuat mie instan, kita menjelaskan bagaimana kita memberi pengantar atau kalimat bagaimana sebelum kita membuat mie instan, bagaimana kita menyiapkannya, bagaimana tujuan sebelum membuat mie instan, seperti sebelumnya kita merasa lapar, dan mie instan merupakan masakan termudah yang dapat kita buat untuk menangkal rasa lapar. Itu bisa dijadikan dijadikan kalian sebagai tujuan. Nah, struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah sendiri yaitu perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik atau terkait dengan teks tersebut. Seperti tadi, mie instan, langkah-langkah yang bisa digunakan mungkin ada 4, 5 atau berapa. Yang pertama, bisa kita buka kemasannya terlebih dahulu, memanaskan air beberapa mili dengan suhu berapa sampai mie instan tersebut matang dan siap dihidangkan. Itu merupakan struktur yang berupa langkah-langkah. Nah, struktur yang ketiga itu penegasan ulang atau harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Jadi harapan si penulis bagaimana nantinya setelah mie ini matang bisa mungkin diberikan beberapa tambahan topping atau harapan yang lain. Mungkin petunjuk ini bisa digunakan
di sharing ke pihak yang lain. Jadi teks prosedur ini bisa dimanfaatkan untuk orang. Setelah kalian mempelajari pengertian dan struktur teks prosedur, kali ini kita akan mempelajari kebahasaan teks prosedur. Sudah siapkah kalian untuk mengetahui apa saja kebahasaan dalam teks prosedur? Jika sudah siap, maka simaklah penjelasan ibu kali ini. Nah, kebahasaan dalam teks prosedur itu terdiri dari beberapa. Jika kalian ingin mempelajari teks prosedur, kalian harus juga mempelajari kebahasaan yang ada di dalamnya, karena sebuah teks terdiri atau digunakan dengan beberapa bahasa, yaitu terdiri dari kalimat, kata, frasa. Nah, tidak banyak membuang waktu, mari ibu jelaskan kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur sendiri yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja atau verba. Kata kerja sendiri dapat ibu beri contoh seperti memasak, ngepel, menyapu, dan lain sebagainya, yang bisa ditandai dengan awalan di atau seperti imbuhan. Kita bahas imbuhan yang biasa digunakan imbuhan dalam kata kerja, yaitu di, dikan, dii, mengkan, terus dan lain sebagainya. Mungkin bisa kalian lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Seperti ketika kita cara menghidupkan komputer, kata teknis contohnya seperti CPU, power, tekan, klik, itu cara kata teknis. Mungkin kalau dalam makanan, cara membuat sebuah makanan gitu seperti menambahkan, memberikan, memasukkan, itu seperti itu. Kata-kata yang bisa digunakan dalam sebuah teks itu teknis seperti itulah. Nah, kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya sendiri itu, tahukah kalian cara menghidupkan komputer? Itu merupakan contoh kalimat tanya, atau bisa contoh yang lain, tahukah kalian cara membuat puding? Itu bisa menggunakan kalimat yang lain dengan tanya. Nah, kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya saja, CPU merupakan bagian terpenting pada perangkat komputer. Itu merupakan contoh kalimat pernyataan yang dimana tidak perlu dijawab. Jadi itu pernyataan si penulis terkait topik atau teks yang dibuatnya. Nah, kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya saja kalimat perintahnya yaitu, tekanlah tombol pada CPU agar komputer hidup. Tekanlah itu menjadi sebuah kata perintahnya. Jadi tekanlah bisa digunakan sebagai kata perintah. Yang lainnya juga, ambillah bawang dan masukkanlah, itu bisa dijadikan juga kata perintah. Nah, yang keenam yaitu banyak menggunakan partikel lah. Contohnya tadi seperti tekanlah, ambillah, masukkanlah, itu kata-kata yang menggunakan partikel lah. Nah, kebahasaan yang ketujuh yaitu menggunakan konjungsi temporal yang menyatakan urutan waktu. Contohnya saja yaitu setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, kebahasaan yang ke-8 menggunakan kata bilangan. Contohnya saja, tahap yang pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan contoh
menggunakan kata bilangan jadi seperti angka-angka itu 1, 2, 3 itu seperti itu. Nah, yang kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan pernyataan persuasif yang ditandai dengan kata hendaklah, sebagainya, diharapkan, harus, perlu. Nah, setelah kalian Ibu jelaskan mulai kebahasaan teks prosedur, apa kalian sudah bisa menganalisis teks prosedur secara kebahasaan dan struktur yang telah Ibu jelaskan sebelumnya tadi? Jika iya, maka siapkanlah buku tugas kalian untuk mengerjakan sebuah teks yang akan Ibu berikan untuk dianalisis berdasarkan struktur dan kebahasaan teks tersebut. Sudah siap? Jika siap, silakan kerjakan teks prosedur ini, analisis struktur dan kebahasaannya silakan dicatat dalam buku catatan kalian. Nanti dijeda dulu videonya, nanti setelah kalian selesai Ibu akan memberikan bagaimana jawaban dari analisis teks tersebut. Nah, Ibu rasa waktu beberapa menit yang telah Ibu berikan sudah cukup. Ini dia hasil analisis dari teks prosedur tersebut, dari struktur hingga kebahasaannya. Jika jawaban kalian sudah hampir menyerupai seperti jawaban Ibu, maka kalian sudah dikatakan bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, di pertemuan berikutnya atau bisa kalian kerjakan sekarang dimanapun kalian sedang menonton video ini, silakan kalian buat teks prosedur sendiri. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan dan Ibu akan mengoreksinya. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya Khairunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.